Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Aini Saadah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi, saya beserta rekan saya Teh Ainur Aini akan menjelaskan tabiat manusia menurut Al-Quran. Teman-teman, sebelumnya telah rekan saya bahas apa itu pengertian tabiat dan juga tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 oleh Teh Ainur Aini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat lebih dahulu penjelasan yang awalnya oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Teh Ai, yaitu saya akan menjelaskan tafsir Quran Surat An-Nahl ayat 78 dan juga tafsir Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Dan kami menggunakan dua tafsir, yaitu tafsir Al-Qurtubi dan juga tafsir Al-Qasimi. Langsung saja, untuk yang pertama adalah Quran Surat An-Nahl ayat 78. Nah, kita lihat dalam firman Allah yang berbunyi, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Nah, disebutkan bahwa di antara nikmat-nikmat yang telah Allah berikan gitu ya, adalah dikeluarkannya manusia dari perut ibunya gitu ya, sebagai bayi dengan kondisi yang tidak berilmu sedikit pun. Nah, digarisbawahi dalam tafsir Al-Qurtubi di sini dijelaskan bahwa keadaan tidak mengetahui sesuatu pun ini ada 3 pendapat gitu ya. Yang pertama adalah kalian tidak mengetahui sedikit pun tentang pengambilan sumpah dari kalian ketika kalian berada di dalam tulang sulbi bapak kalian. Yang kedua, bahwa kalian tidak mengetahui sedikit pun apa yang diputuskan atas kalian berkenaan dengan kebahagiaan dan kesengsaraan. Dan yang ketiga adalah bahwa kalian tidak mengetahui sedikit pun berbagai manfaat untuk kalian. Baik, dilanjutkan potongan ayat yang berikutnya adalah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Dia telah memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan juga hati. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi di sini dijelaskan bahwa dengan tidak lain gitu ya, Allah menjadikan untuk kalian pendengaran agar dengannya bisa mendengar perintah dan larangan dari Allah. Sedangkan penglihatan agar dengannya kita bisa melihat ciptaannya, dan hati agar dengannya kita bisa sampai kepada makrifatnya atau bisa mengenal Allah. Lalu selanjutnya la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Nah, dalam hal ini dijelaskan pula dalam tafsir Al-Qurtubi muncul 2 macam takwil. Untuk yang pertama, bahwa kalian semua mensyukuri nikmatnya, dan yang kedua, kalian melihat bekas-bekas ciptaannya karena melihatnya bisa menyebabkan kepada kesyukuran. Nah, itu tafsir dalam Al-Qurtubi Quran Surat An-Nahl ayat 78. Adapun di sini menurut tafsir Al-Qasimi-nya dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78, dalam potongan ayat wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, maksudnya di sini adalah dengan diberikannya semua itu, berarti pendengaran, penglihatan dan juga hati, adanya pendengaran maka kita bisa mendengar dengan adanya suara, bisa merasakan penglihatan dan juga adanya akal. Dan dalam potongan ayat la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur, nah yaitu ditafsirkan dalam tafsir Al-Qasimi di sini supaya kita bertindak atas apa yang telah Allah ciptakan dengan ketauhidan dan bertafakur dan berjalan sesuai dengan sunnahnya. Baik, untuk selanjutnya adalah penjelasan tafsir Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Yang pertama akan dibahas menurut tafsir Al-Qurtubi terlebih dahulu. Di sini ada potongan ayat itu ya. In kuntum fi raibim minal ba'tsi, bahwa jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan atau hari kubur. Nah, firman Allah ini merupakan argumentasi yang dikemukakan kepada alam tentang adanya penciptaan pertama, dan di sini juga mencakup penetapan Allah tentang adanya keraguan.
Lalu selanjutnya fa inna khalaqnakum, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu. Nah, maksudnya adalah kami telah menciptakan moyang kamu yang merupakan nenek moyang manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam. Min turabin, dari tanah. Kemudian kami menciptakan keturunannya min nutfatin. Nah, maksudnya adalah dari setetes mani. Nah, mani di sini menurut tafsir Al-Qurtubi dinamakan dengan nutfah. Kenapa? Karena jumlah cairannya yang sedikit gitu ya. Namun terkadang kata nutfah pun ini digunakan untuk menyebut air yang banyak. Selanjutnya potongan ayat tsumma min alaqatin, kemudian dari segumpal darah. Nah, maksudnya di sini adalah darah yang keras. Lalu alaqatin. Nah, alaqatin di sini ini mengandung makna darah yang segar juga gitu ya. Jadi yang tidak bercampur dengan darah yang lain. Selanjutnya summa mim mudghatin, kemudian dari segumpal daging. Nah, kata mudghah di sini ditafsirkan berarti daging yang sedikit, besarnya itu kira-kira seukuran daging yang dimamah atau dikunyah gitu. Untuk selanjutnya mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Nah, di sini makna mukhallaqatin adalah yang sudah dimulai penciptaannya atau sudah ada bentuknya. Sedangkan makna ghairi mukhallaqatin adalah yang belum ada bentuknya. Lalu linubayyina lakum, agar kami jelaskan kepada kamu. Nah, maksudnya adalah agar Allah gitu ya jelaskan kepada kamu kesempurnaan kekuasaan Allah dengan memberitahukan fase-fase penciptaan manusia. Baik, untuk selanjutnya dalam potongan ayat tsumma litablughu asyuddakum, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Nah, lafadz tsumma adalah huruf yang berfungsi untuk mengurutkan. Sedangkan asyuddakum, kedewasaan di sini maksudnya adalah sempurnanya akal dan juga kekuatan pada diri manusia itu sendiri. Lalu dalam ayat wa minkum may yuraddu ila arzalil umur, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Nah, maksudnya adalah umur yang paling hina dan rendah, yaitu umur di mana seorang menjadi tua dan pikun sehingga dia tidak mampu mengingat sesuatu pun. Likaila ya'lama min ba'di ilmi syai'a, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Selanjutnya wa taral arda hamidatan, dan kamu lihat bumi ini kering. Nah, di sini ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan keringnya bumi adalah tidak ada kehidupan di sana, tidak adanya tumbuh-tumbuhan, tidak adanya pepohonan, dan ia tidak tersirami oleh air hujan. Faida anzalna 'alaihal ma'ah tazat, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu. Nah, maksudnya adalah bergerak gitu ya, bergeraklah air di atasnya, warabat, dan suburlah, maksudnya akan naik dan bertambah. Nah, di sini bisa diartikan juga meninggi gitu ya, hingga berada di tempat yang sangat tinggi. Kalau Yazid bin Al-Qo dan Khalid bin Ilyas mengartikan berarti orang yang melindungi suatu kaum karena sesuatu yang mulia. Selanjutnya wa ambatat, dan menumbuhkan. Bahij gitu ya. Di sini ada kata bahij di ayat potongan ayat yang kata yang terakhir maksudnya adalah membuat orang-orang yang melihatnya itu merasa indah. Nah, itu untuk tafsir dalam Quran surat Al-Hajj menurut tafsir Al-Qurtubi. Adapun di sini tafsir Al-Qasimi untuk Quran surat Al-Hajj ayat 5 tidak terlalu beda jauh, tapi memang ada sedikit perbedaan, teman-teman. Untuk yang pertama dalam potongan ayat ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi. Nah, di sana maksudnya adalah manusia yang meragukan dari kemungkinan dan keberadaannya yang telah ditakdirkan oleh Allah. Lalu pada potongan ayat fa inna khalaqnakum min turabin. Nah, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, yaitu menciptakan awal nenek moyang kamu itu dari
air mani yang berasal dari tanah, dan ketika diciptakannya manusia itu sendiri berasal dari makanan yang keluar dari tanah, dan akhir dari kebangkitan sesungguhnya adalah manusia diciptakan dari tanah. Selanjutnya, summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Nah, dalam ayat yang berartikan kemudian dari setetes mani, maksud setetes mani di sana adalah yang lahir dari makanan yang berasal dari tanah gitu. Lalu dari segumpal darah dimaksudkan adalah darahnya darah yang keras. Lalu dari segumpal daging di sini sama seperti penjelasan dari tafsir Al-Qurtubi bahwa dagingnya seukuran daging yang dikunyah. Adapun yang dibentuk dan yang tidak dibentuk maksudnya adalah menjelaskan keadaan daging yang belum zahir dari anggota badan, kemudian daging itu nampak sedikit demi sedikit. Selanjutnya potongan ayat linubayyina lakum, agar kami jelaskan kepada kamu, yaitu maksudnya dengan kekuasaan dan kebijaksanaanku akan diberitahukan sesungguhnya penciptaan manusia itu secara bertahap. Nah, sesungguhnya zat yang mampu merubah dan membentuk perkara di awal maka akan mampu untuk membuat yang kedua kalinya. Wa nukiru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma tsumma nukhrijukum tifla tsumma litablughu asyuddakum. Nah, di sana maksudnya adalah ketika waktu melahirkan bayi gitu ya, maka bayi itu sudah diberikan kesempurnaan kekuatan dan juga akal. Selanjutnya potongan ayat wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila arzalil umur likaila ya'lama min ba'di ilmi syai'a. Nah, dimaksudkan di sana adalah dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Nah, maksud dari umur yang hina itu ya. Umur yang hina adalah orang yang sampai pikun dan rusak akalnya sehingga akan lupa terhadap pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Selanjutnya, wa taral ardha hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Nah, dalam tafsir Al-Qasimi di sini dijelaskan ya, maksud air hujan yang turun di sini adalah bahwa air hujan akan menggerakkan dan meninggikan tumbuhan di waktu air itu masuk ke dalam tumbuhan dan menjadi tinggi gitu ya, sehingga menjadi tinggi tumbuhannya. Maka setiap bagian dari tumbuhan itu akan menjadi bagus dan bersih sehingga akan membuat bahagia bagi orang yang melihatnya. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.